Bab 3. Kekesalan Safira, part 1. Tak selang beberapa menit, akhirnya Safira keluar dari kamar mandi dengan menggunakan dress panjang berwarna biru malam. Ia berjalan menuju meja rias yang sudah disediakan peralatan make-up-nya. "Gimana pakainya?" gerutu Safira memegang foundation dan maskara di tangannya. Ia mengeritkan dahinya saat melihat barang-barang itu. Sebenarnya Safira tidak pernah sama sekali membeli atau memakai makeup seperti itu. Ia selalu natural. Paling ia hanya memakai sedikit lip gloss untuk bibir mungilnya itu. Tok tok. Suara ketukan dari pintu membuat Safira menoleh. Ternyata itu adalah seorang pelayan yang saat ini tengah berdiri di ambang pintu dengan wajah tersenyum ramah. Safira segera beranjak dari duduknya menghampiri pelayan itu. "Ada apa, Mbak?" tanya Safira lembut. Nona muda, jangan panggil saya Mbak. Panggil saja saya Nina," balas pelayan itu yang bernama Nina. Ia merasa tidak pantas dipanggil sebutan Mbak oleh majikannya. "Tapi kan Mbak lebih tua," tanya Safira mengerit. "Gak apa-apa Nona," balas Nina ramah. "Oke, Fira panggil sebutan Big Nina aja ya," tanya Safira dengan lembut. Karena umur Nina dan Safira terpaut lumayan jauh. "Iya Nona," balas Nina mengangguk. "Oh iya, Big Nina ada apa?" tanya Safira mengerit. "Nona dipanggil Tuan untuk ke bawah," suruh Nina. "Tuan siapa?" tanya Safira mengerit, karena masih belum mengetahui nama Rangga. "Tuan muda Nona, suami Nona," balas Nina. Mendengar ucapan Nina membuat Safira tersentak kaget. "Kalau boleh tahu nama suami Fira siapa, Bik?" tanya Safira kikuk. "Tuan Rangga Adikusuma Nona," tutur Nina. "Rangga Adikusuma? Hah, dia?" batin Safira terkejut saat mengetahui latar belakang dari suaminya itu, dan tidak menyangka akan menikah dengan orang yang sangat berpengaruh di kota itu. "Itu direktur perusahaan Kusuma, iya Bik?" tanya Safira gelagapan. "Iya Nona," balasnya. Betapa terkejutnya Safira saat mendengar balasan dari Nina. "Sial, kenapa aku bisa menikah dengannya? Pakik Safira frustasi. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya nanti. "Nona," panggil Nina dengan tangan yang melambai-lambai di hadapan Safira, karena Safira saat ini tengah melamun. Iya," kejut Safira. "Mari Nona," ajakan Nina hanya diangguki kecil oleh Safira, karena saat ini leher Safira terasa kaku. Mereka berdua berjalan beriringan. Safira sama sekali tidak memperhatikan jalannya. Ia masih berkutat dengan pemikirannya itu. "Nona awas!" menghentikan langkah Safira dengan tiba-tiba. Saat ini Safira hendak terjatuh dari tangga, tapi Nina terlebih dulu menghentikannya itu. Karena suara Nina cukup jelas, orang-orang yang berada di bawah langsung melihat ke atas. "Kenapa, Bik?" tanya Safira yang baru tersadar dari lamunannya itu. "Nona hati-hatilah berjalan agar tidak terjatuh," ucap Nina dengan wajah yang pucat pasih. Jika Safira tadi terjatuh dari tangga, maka sudah dipastikan ia akan kena masalah. "Maaf Bik," sahut Safira merasa bersalah. Mereka pun kembali melanjutkan jalannya. Kini mereka berdua sudah sampai di ruangan tamu. Di ruangan itu sudah ada Rangga dan sekretaris Rai yang sedari tadi menunggu. Saat tiba di ruangan tamu, Safira sama sekali tidak berani menegakkan kepalanya. Ia terus saja menundukkan dengan wajah yang pucat. Ia sangat takut dengan Rangga, karena setiap ucapan Rangga tidak pernah main-main. "Ini Nona muda," menyerahkan kertas putih kepada Safira. "Apa ini?" tanya Safira dengan pelan. "Baca saja," ketus Rangga. Dengan segera Safira membaca surat perjanjiannya. Saat Safira membacanya, ia langsung membulatkan matanya tak percaya. "Apa-apaan ini? Kenapa aku terjebak di neraka ini?" batin Safira frustasi. "Tanda tangani," suruh Rangga. Safira sama sekali tidak bisa berkutik lagi, karena jika ia membantah, semuanya akan berantakan.
Ia langsung menandatangani kertas putih itu dan menyerahkannya kepada sekretaris Sky. "Saya bisa pergi?" tanya Safira dengan ragu. Ia sangat tidak enak saat berada di antara orang kutub itu. Mendengar ucapan Safira, Rangga langsung menatapnya dengan tajam. "Buatkan teh untukku," kata Rangga, melontarkan perkataan itu pada Safira. Namun Safira tidak mengerti. "Baik tuan," balas Nina yang berada di sebelah Safira. "Bukan kau, tapi dia," melirik dengan ekor matanya. "Saya," menunjuk dirinya sendiri. "Mau membantah?" tanya Rangga dengan dingin. Dengan secepat kilat, Safira bergeleng kepala. Ia langsung beranjak dari duduknya, lalu pergi dari tempat terkutuk itu baginya. Safira berjalan tanpa arah. Ia masih belum tahu setiap seluk-beluk rumah itu. Bahkan Nina yang mengikuti nona mudanya itu kebingungan. "Nona mau kemana?" tanya Nina memberanikan diri. "Gak tahu, Bik," balas Safira dengan polos. "Ruang dapur ada di sana, Nona," menunjuk ke arah belakang. "Oh, mari Bik," ajak Safira kikuk. Mereka berdua berbalik ke arah. Karena arah tadi ada tempat gayem. Ini menyerahkan dengan tangan gemetar. Rangga yang melihat tangan Safira hanya tersenyum lecek. "Panggil aku tuan," perintah Rangga dingin. "Iya tuan," balasnya. Bukannya diminum, Rangga malah memberikan minuman itu kepada sekretaris Sky. "Kau minumlah." Aku masih tidak mempercayainya. Bisa saja dia menaruh racun di minuman itu. Timpal Rangga menyindir Safira yang dirinya disindir langsung menatap Rangga dengan wajah kesalnya. Tapi ia tidak bisa memarahi Rangga saat ini. "Ini tidak ada racunnya kan, Nona?" tanya sekretaris Sky menatap gelas yang berisi teh buatan Safira. Kekesalan yang tadi mulai reda kini kembali membuih. Ia tidak menyangka sekretaris Sky sama seperti Rangga. "Kalau kalian tidak mau minum, biar saya saja," kesal Safira. "Minumlah," suruh Rangga. "Tapi jangan sampai habis," timpalnya lagi. Safira langsung meneguk teh yang ia buat tadi. Saat sudah hampir setengah, ia menghentikan tegukannya dan segera meletakkan kembali gelas itu. "Puas? Apa saya mati?" geram Safira menatap kedua pria yang berada di hadapannya. "Benarkah?" tanya Rangga heran, lalu mengambil gelas bekas Safira tadi. Ia meminum teh bekas Safira tanpa jijik. Safira yang melihat Rangga meminum bekas gelasnya membulatkan matanya sempurna. Ia sama sekali tidak mempercayai penampakan barusan. Bukan Safira saja yang terkejut. Bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya juga terkejut melihat penampakan itu. Ini baru pertama kali Rangga mau meminum bekas seseorang, dan itu adalah bekas Safira. "Kenapa Tuan meminta bekas saya?" tanya Safira tergagap-gagap. "Bagaimana lagi? Kau hanya membuatkan satu, lalu aku harus minum yang mana?" Pertanyaan itu membuat Safira terdiam. Ini adalah salahnya sendiri. Kenapa hanya membuatkan satu gelas saja? "Maaf Tuan," saut Safira gemetar. "Sekretaris Sky," manggil Rangga. "Ya, Tuan muda," tanya sekretaris Sky dengan dingin. "Buat satu peraturan lagi. Sebelum aku minum atau makan, dia terlebih dulu yang memakannya. Aku hanya takut jika ada racun di dalam makanan dan minumanku," timpal Rangga dengan santainya. Safira membelalakan matanya. Bagaimana bisa ia dijadikan sebagai pion Rangga? Kalau seperti itu, sama saja ia membagi bekas mulutnya. Ia langsung menatap Rangga dengan tajam. "Tata, jangan membantah," potong Rangga. "Baik Tuan, saya akan menambahkan satu peraturan itu," balas sekretaris Sky dengan datar. Safira yang tadi menatap Rangga, kini ia berganti menatap sekretaris Sky itu dengan tajam. "Gila banget sekretaris ini, kenapa kau tidak menolaknya? Jika di makanannya nanti ada racun, aku yang akan mati," batin Safira geram kepada sekretaris Sky. "Kau harus siap antara hidup dan mati," lantar Rangga menakut-nakuti Safira. "Bagaimana caranya? Rumah ini bagai neraka."
Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.